Sambil menunggu teman yang datang, silahkan kalian absen. Oke ya, meskipun ini automatically sudah record. Guys, rule yang kedua sebelum Mister mulai, kalian wajib open kamera ya, karena ini dimonitor. Kemudian ini juga nanti dimonitor untuk penilaian mata pelajaran yang lain ya. Silakan open kamera ya. All the student must open the camera, oke? Must open the camera ya. Karena nanti dimonitor dan direcord untuk dinilai sama teacher yang lain ya. Untuk nilai sikap atau nilai yang CB gitu ya. Oke guys, kita mulai saja ya. But Mister, can I speak with bahasa okay? Halo. Yes, it's okay. Oh, thank you, student. Ya, Mr. Kus speak with bahasa, oke ya. Good morning, student. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama Mister Kus ya. Kalian mungkin baru pertama kali ya bertemu Mister ya. Semoga kalian hari ini sehat selalu ya, baik-baik saja. Moodnya juga semoga baik-baik saja juga, gak bete-bete gitu. Tapi kalau hari ini rada bete ya, di happy-happyin aja ya. Tapi kalau masih bete, makan coklat aja sama Oreo. Kok iklan ya? Wait, your name is Guys, Mr. Your name is Mr. Kush. yes, my name is Mr. Kus. Do you used to teach in global art course, Global Arts. drawing course? Of course, long time ago. Oh my God, you were Yes, my Mr. Kus teacher. masih muda waktu itu. Masih muda, sekarang udah kakek-kakek kayaknya. Oh my God, you were Guys, my teacher. oh really? What's your name? My name is Stefana, and thank you so much. I can draw now. Oke. Jumpa lagi dengan Mister. Ya, dunia sempit ternyata ya. Oke guys, kemudian nanti Mister tadi sampai mana ya? Oh iya, kalian mudah-mudahan baik-baik saja. Kemudian jangan kaget ya sama Mister ya. Kalian jangan bayangin art teacher-nya kayak artis Korea, jangan gitu ya. Yang nol kayak gini, surprise. Gak apa-apa deh ya. Kemudian Mister mau open screen share ya. Bentar dulu. Oke. Mister mau share screen yang mana ya? Oke, yang ini guys. Halo student, apakah screen Mister bisa diterima dan dilihat dengan baik? Silakan. Oke. Oke, thank you responnya guys. Student, jadi selama 2 semester ini ya, semester 1 dan 2 nanti kalian bersama Mister di pelajaran ini. Mudah-mudahan kalian juga nggak bosen. Mudah-mudahan kalian juga enjoy. Tapi kalau kalian misalnya nggak ngerti dengan pelajaran Mister, ya Mister misalnya, aduh Mister neranginnya kok gitu banget, aku nggak ngerti nih, belepotan misalnya. Tapi kalau jelas, mudah-mudahan jelas ya. Kalian boleh tanya langsung ke Mister, boleh japri ya lewat WA boleh, lewat IG boleh, lewat
Lain boleh. Lewat surat gimana, Sir? Boleh nggak? Boleh, tapi surat email ya. Jangan surat yang biasa, nggak bisa. Kan lagi musim corona ya, COVID-19. Oke guys, hari ini nanti pembelajaran hari ini untuk seni budaya art seni rupa kelas 7 mungkin masih intro dan pengantar materi ya, karena kita kan baru ketemu ya. Mister sambil kenalnya nanti sambil jalan aja ya, nanti Mister juga lihat-lihat absen karena hari ini juga automatically absennya ada. Lama-lama juga mungkin Mister bisa kenal kalian ya. Meskipun ya bisa juga lupa-lupa juga, tapi kalau misalnya Mister lupa nama kalian, kalian jangan marah ya, jangan baper ya, karena Mister memang pelupa. Oke guys, yang kedua adalah menjelaskan pengertian menggambar, kemudian mengidentifikasi karakter, gambar flora, fauna, dan alam benda, mengekspresikan berkarya, menggambar flora, fauna, dan alam benda. Oke guys ya, jadi materi yang pertama itu di term pertama ya, one term itu ada sekitar 3 bulanan ya. 3 months, sorry. Menggambar flora, fauna, dan alam benda. Oke guys, Mister want to introduce myself. Jadi my name is Mr. Kus. My long name is Kusnadi Theodorus Kusnadi Lamborghini, tapi biasa dipanggil Mr. Kus ya. You can call me yes Mr. Kus, just like that. Atau bisa juga Pak Kus gitu ya. Atau bisa juga kalau sirkus jangan kalian, soalnya ntar kalau sirkus dikira badut. Atau pakus, ya benar pakus tadi. Kalau kakus jangan ya, kakus ntar dikira toilet ya. I don't want become a toilet. Ya just Mr. Kus lah ya. Hello, my name is Mr. Kus. I'm a teacher for SMP and SMA. I'm also a lecturer, blah 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 blah, and freelance graphic design and illustrator. Oke guys, itu nama Mister. Kemudian Mister juga pernah sekolah ya, pernah sekolah di sini, di sini, di sini. Kemudian kerja di sini, di sini, di sini, di sini, di sini gitu. Oh iya, Mister pernah kerja di Global Art. I am a teacher at there ya. For many years ya, 5 years. Yeah, I also teach in Global Art 5 years. Mister, when did you teach at Global Art? In Global Art dan Mogot Mall, Ya benar-benar. Kemudian I was there. Di mana ya? Di Yama Music School ya, pernah juga. Kemudian di Citra 2 pernah juga. Kemudian pernah di Blossom. Ya, pernah di Blossom, pernah juga di sekolah Citra Kali sampai sekarang. Pernah juga di kampus sampai sekarang juga yang ini. Guys, Mister bisa ya nggak dewa banget sih ya, bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini lah ya. Itu kemudian oke guys, kita langsung ke penilaian ya. Mister mau menjelaskan tentang penilaian karena ujung-ujungnya belajar nanti kan ada penilaian ya. Guys, di art KKM-nya itu 75. Wow. 75. Kecil dong ya, nggak 80. Mister, tapi aku nggak bisa gambar, gimana, Sir? Maksudnya gimana? Ya nggak bisa gambar, nggak masalah.
Di art itu bukan hanya gambar guys, tapi melukis ya. Loh sir, gambar aja nggak bisa gimana melukis? Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Ya guys, hmm, coba kalian di lesson di subjek lain, misalnya di math. Mister, aku nggak bisa berhitung di PI. Mister, aku nggak bisa olahraga, nggak bisa lari-lari di konseling. Mister, aku nggak bisa konseling. Nah, jangan begitu ya guys. Nah tenang, kalian kan di sekolah itu kan memang buat belajar ya, nanti diajarin sama teacher. Ya, kita juga nanti ajarin lah gimana step by step untuk drawing ya. Don't worry, kalian harus berani ya, berani saja ya, nggak usah underestimate. Nah, you must be confident, oke? Okay? Kemudian guys, mengenai penilaian, nanti ada yang namanya penilaian KI 3. Ini penilaian pengetahuan ya, knowledge. Kemudian ada penilaian KI 4. Ini penilaian tentang keterampilan, skills ya. Jadi ada dua penilaian ya. Kok istilahnya aneh-aneh, Sir? Ada KI 4, KI 3. Ya, begitulah ya. Itu istilah-istilah dalam kurikulum 2013 ya. Kalau KI 5 nggak ada ya. KI 5 apa lagi? Guys, ini ada KI 3 dan KI 4. Ini ada dua penilaian. Di KI 3 sebenarnya ada UTS, UAS. Ini UH itu ulangan harian, TAS itu assignment, KIS itu quiz. Tapi Mister hanya fokus pada dua ini ya guys untuk KI 3 untuk penilaian pengetahuan atau penilaian teori. Ada ulangan harian dan ada assignment. Kalian jangan membayangkan ulangan harian tuh nanti bakalan gimana gitu ya. Entah suruh gimana, suruh jawab yang pertanyaan yang banyak sekali, terus enggak lah ya guys. Ini hanya Mister karena PJJ, jadi teorinya juga mesti ada. Biasanya kalau offline lebih banyak praktek sih. Oke, itu buat KI 3. Kemudian kalau buat KI 4, ini ada UAS. UAS itu ujian akhir semester. Kemudian ada pra itu praktek. Jadi ini tugas-tugas praktek harian ya. POR itu apa POR? Itu portofolio. Ini nggak ada ya. Project nggak ada, produk nggak ada ya. Jadi Mister di sini aja deh ya nilainya ya supaya simple. UAS emang ada UAS? Ya ini tapi UASnya praktek ya, final testnya, examnya praktek, uprak. Loh kan saya masih kelas 7, kok ada uprak, emang kelas 9. Ini uprak akhir semester guys, beda ya. Oke, ini 50%, ini 50%, ini 50%, ini 50%, totally 100, 100. Ini nilai akhir, ini average ini ya, jadi nilai akhirnya di sini lah ya. Itu tentang penilaian. Oh ya guys, sebelum ke pengantar materi, hari ini sampai 9.30, mudah-mudahan cukup ya. Kalau nggak cukup dicukup-cukupin, kalau kurang ya nanti ada aktivitas yang lain. Oke guys, sebelum melangkah ke pengantar materi, adakah kalian bertanya? Any question guys? Can you speak up? Halo, are you with me? Guys? Enggak, Sir. Iya. Enggak. Kalian masih bersama Mister? Oh ya, tolong kalian tetap termonitor ya, soalnya kan direkam, kemudian nanti juga diamati untuk dinilai nilai sikap dan lain-lain oleh teacher yang lain ya. Jadi tolong jangan ngumpet di bawah sofa atau guling-guling di lantai ya, jangan ya. Kendalikan diri kalian ya. Oke, kalau misalnya nggak ada pertanyaan, berarti kalian
mengerti ya dengan tadi yang Mister jelaskan, maksudnya penilaiannya ya. Mister, aku mau usul, bagaimana kalau penilaiannya itu cuman nilai praktek sir, yang lain jangan dinilai lah. Nah silakan usul aja, nanti Mister sampein. Mister aku usul bagaimana nilainya Mister sudah ada aja, semuanya 95. Wow, nah, enak dong. Nah itu nanti nggak belajar dong ya. Belajar itu kan harus ada evaluasi ya. Nanti kalian bisa enggak, apa namanya, mengikuti materi enggak gitu ya. Baik, kalau nggak ada Sir Do Magic, ini apa ini? Pertanyaan apa ini ya? Guys, tolong chatnya diamankan dulu ya. Chatnya tolong diamankan dulu dari apa hal-hal yang lain karena untuk backup absen dulu. Ya, sir aku juga rusak. Maksudnya apa ini? Mister, chatku gepeng. Aduh, kok makin aneh ya? Ini jangan yang aneh-aneh ya di chat ini ya. Tolong ya. Aku dulu sering ketemu Mister loh, Brian Nicholas. Yang bener. Sering ketemu. Emang ini Mister makhluk apa ya? Sering lewat di mana ini? Mister brand ambassador Mister dulu Oreo. ngajar eskul kan? Ngajar eskul. Kelas 2. Oh, iya, thank you Brian. Mungkin Mister agak-agak lupa, sorry ya. Mister brand ambassador Oreo. Maksudnya apa ini? Apa kalian lihat kepala Mister? Jangan begitu ya. Oke, tolong amankan chatnya, tolong ditahan dulu, jangan yang macam-macam di chat ya. Oke, guys. Baik, berarti kesimpulannya kalian mengerti dengan penjelasan yang Mister tadi paparkan ya mengenai penilaian. Oke. Mister akan melanjutkan ke materi, pengantar materi, guys. Oh ya, Mister belum nyampein ya bahwa nanti tugas-tugasnya karena PJJ, guys. Karena PJJ ya. Jadi kalian tetap sih kalau ada tugas manual ya, tugas praktek di buku gambar, menggambar gitu ya. Menggambar nanti ada mungkin bisa juga digital ya, bisa juga sih. Tapi awal-awal manual dulu. Kalian mungkin nanti nyiapin buku gambar ya. Buku gambarnya bebas, artinya nggak harus yang A3 ya. A4 nggak apa-apa. Pakai sketchbook aja nggak apa-apa kok ya. Sketchbook aja nggak apa-apa. Berapa halaman itu terserah kalian ya. Belinya di mana, Sir? Yang pasti nggak di apotik ya. Di stationery banyak ya. Di stationery. Kalau sekitaran daerah sini mungkin di Intermedia atau Gramedia. Tapi kalau Gramedia agak mahal biasanya ya. Buku biasa juga nggak apa-apa ya, buku gambar yang biasa yang budgetnya murah ya. Antara 2.500 sampai 5.000 ya. Buku gambarnya, Sir. Wow. Thank you. You very nice and discipline ya. Bagus kalau gitu ya. Jadi tentang buku gambar kalian bebas ya, bisa bebasin. Kemudian apa ya, nanti setelah tugasnya itu dikirimkan kan lewat Google Classroom ya. Jadi semua materi, semua tugas, trafficnya di Google Classroom ya. Nanti gambar gimana, Sir? Ya dikirim lewat Google Classroom ya, masa ke sekolah kamu nggak terutama corona. Jadi lewat Google Classroom ya, di foto ya dalam bentuk image, mungkin filenya JPEG ya. Begitupun tugas yang teori ya, kalian nanti di Google Doc deh ya, hand in aja di Google Classroom. Kalau yang belum punya buku gambar ya, kalau misalnya agak takut-takut beli keluar ya online aja nggak apa-apa ya, pesan online. Tapi awas jangan ketipu ya. Pilih yang trust yang bisa dipercaya. Oke guys, kalau misalnya sudah paham, Mister melangkah ke materi. Oh ya, apakah kalian bisa buka ini guys
www.mentimeter.com. Guys, bisakah kalian buka www.mentimeter.com? Student, apakah kalian bisa open di laptop atau di handphone www.mentimeter.com? Halo? Oke, silakan buka please, kita mau ada tanya sesuatu ya. Everyone, student, can you open www.mentimeter.com? Oke, kemudian Mister mau oke, mentimeter.com. Oke guys, sambil menunggu. Kodenya apa, Sir? Kalian coba masuk ya, bentar dulu kodenya. Kodenya berapa, Sir? Iya, bagaimana? Bentar dulu. Oh, ini nggak masuk ya. Kodenya 2659. Guys, kodenya 265985. Sudah lihat kah? Kodenya 265985. Guys, Sir, ini yang kodenya ini guys ya. Kodenya kalian sudah akses? Guys? Sudah. Yang ini sudah akses? Oh, banyak dari kalian yang dari Citra Kasih ternyata ya. Oke. Mister, Iya. cara itunya apa sih? Enter code-nya di mana ya, Sir? Enter code-nya di sini guys. Enter code-nya di sini. Enter code-nya di sini. Ini di sini nih guys. Tuh yang food itu ya. Di sini, ketahuan ya, kelihatan ya? Oke, di situ. Silakan kalian membukanya. Oke, kalau sudah, thank you, sudah terlihat di sini. Wow, kebanyakan membuat pixel art ya. Umur kalian nggak ada yang 10 tahun, ya sorry nggak apa-apa. Maksudnya ini compare aja sih ya. Oke guys, thank you guys, thank you responnya. Kita balik lagi ke materi. Kita balik lagi ke materi. Tunggu ya. Oke, thank you guys responnya. Nah, student kalian sudah melihat screen Mister lagi? Tolong dong respon dong seseorang. Halo, responnya please. Yes, sir. Oke, thank you. Yes, sir. Kita mulai dengan pengertian menggambar guys ya. Pengertian menggambar.
Apa itu menggambar? Menggambar adalah kegiatan berkarya seni rupa dua dimensi ya guys. Dua dimensi itu datar, terlihatnya satu sisi ya. Kemudian terikat ukuran panjang dan lebar gitu ya, di datar gitu. Dengan menarik goresan garis guys. Jadi gambar tuh ya istilahnya menarik goresan garis, entah itu pakai pensil, entah itu pakai pen gitu ya, untuk membentuk sebuah objek. Nah, biasanya aktivitas menggores garis itu dengan pensil namanya sketsa. Itu ya guys ya. Menggambar beda dengan melukis. Kalau melukis itu bukan menarik garis guys, tapi memodifikasi warna gitu ya. Warnanya dibuat garis, ya tetap aja modifikasi warna. Jadi bedanya adalah kalau menggambar itu juga menggores garis ya dengan pensil dan sejenisnya. Kalau melukis adalah memodifikasi warna. Student, gambar itu ya itu sudah dikenal sejak zaman dulu ya, sebelum ada komunikasi verbal ya, komunikasi lisan. Zaman-zaman prasejarah gitu ya, itu sudah mengenal gambar gitu ya. Mereka sudah membuat gambar-gambar yang di tempat tinggalnya ya. Ini gua guys, ini gua. Biasanya mereka tinggal di gua. Gua tuh bukan gua ya, bukan gua lu bukan gitu ya. Ini adalah gua. Ntar mereka masuk sini tuh, tinggal di sini tuh ya. Nah, di dalamnya mereka biasanya membuat gambar-gambar ya dengan pewarna alami gitu ya, untuk sebagai alat komunikasi. Ya, menggambar-gambar di tembok ya, bukan menggambar dengan menggores juga sih ya, mereka sih berkaryanya tuh dengan menempel-nempelkan tangan seperti itu biasanya. Gambar, kenapa gambar ya? Karena gambar itu dia nilainya mampu berbicara ya, mampu berbicara dengan ribuan kata ya. Satu gambar itu mewakili beberapa kata gitu ya. Itu menurut Einstein, Albert Einstein. A picture is worth 1,000 words ya. Jadi gambar itu bernilai ribuan kata. Kamu pasti ingat waktu kelas 3 SD ya. Waktu kelas 3 SD ada tuh di papan tulis atau di whiteboard gitu ya. Misalnya Fiona ini Daryl misalnya. Waduh, diginiin tuh kamu tuh apa marah banget gitu ya. Padahal cuma digambar gini doang, tapi kamu marah banget. Tapi kalau suka sih enggak sih ya. Ini diginiin doang marah banget. Ini gambar begini simbolnya ternyata banyak ya. Atau kamu lagi agak bete sama Darren gitu ya misalnya. Darren is ini deh. Darren is apa ini? Darren is, waduh, kelihatan dong ini apa ya? Ini lagi bete. Nah, gambar gini doang berpengaruh gitu ya. Masa Darren dibilang gini ya. Nah, ini begitu gambar begitu punya arti ya. Mister, tapi aku nggak hobi gambar. Maksudnya aku cita-citanya nggak jadi penggambar. Enggak apa-apa. Banyak kok ya profesi yang lain ya. Misalnya dokter. Misal dokter emang perlu gambar. Nah, guys, mendingan dokter yang bisa gambar daripada dokter yang nggak bisa gambar kan. Bisa ada klien datang, kamu jadi dokter, klien datang duduk di depan meja, duduk di depan kamu kan, mengeluh. Terus kamu terangin, kalau dokter yang nggak bisa gambar kan, Pak, Bapak ini di kepalanya mungkin Bapak di sini ada sesuatu deh Pak di sini ya, makanya Bapak pusing-pusing. Ini Bapaknya nih, pusing-pusing. Kok ada sesuatu deh di sini ya, barangkali nanti perlu dioperasi. Waduh,
si bapaknya udah pusing-pusing lihat gambar begini, yang tuh gambar saya jelek banget nih, emang saya begini, emang saya upin-upin ya. Kalau yang bisa bergambar, mungkin dokternya, Pak, Bapak di kepala Bapak itu ada sesuatu deh Pak yang mungkin membuat Bapak agak pusing-pusing Pak. Mungkin Bapak di sebelah sininya ada, ya mungkin ada darah beku gitu Pak. Si bapaknya meskipun kepalanya botak gitu ya, digambar kayak gini seneng banget, waduh aku ganteng banget nih gitu. Jadi sebelum berobat udah sembuh duluan malah ya. Jadi ini analoginya artinya apa ya? Ilmu tuh pasti positif dia. Sebenarnya banyak juga sih profesi-profesi yang berhubungan dengan art ya. Ada web design, komikus, ilustrator, kemudian apa namanya konten kreator, kemudian banyak deh nanti kita jelasin next ya. Guys, unsur-unsur menggambar guys. Jadi menggambar tuh ada unsur-unsurnya ya guys. Unsur yang pertama adalah garis. Garis. Oh ya, hari ini Mister mungkin nggak ada activity yang praktek dulu ya, jadi intro dulu ya, sambil menjelaskan materi. Nanti Mister kasih apa namanya announce deh kalau misalnya kalian harus melakukan apa ya. Yang pertama adalah garis ya guys, garis. Jadi untuk membentuk gambar diperlukan garis. Apa itu garis? Garis itu adalah dia tercipta dari ribuan titik banyak banget, dempet banyak banget gitu ya. Dia membentuk garis ya, titik-titik bersatu kita terus bercerai keruntuh nih ya. Jadi titik-titik membentuk garis. Mister kok garisnya lempeng, emang semua gambar lurus? Enggak juga ya guys. Garis itu macam-macam ya. Enggak selalu lurus. Bayangin kalau lurus bentar mentok dong. Ini garis, ada garis lengkung, ada garis zigzag gitu ya, ada garis yang apa namanya ini ya, spiral gitu ya, macam-macam bentuk garis ya untuk membentuk sebuah objek gambar. Student, unsur garis digabung dikoneksikan akan membentuk bidang ya, bidang segi 4, bidang bujur sangkar, persegi panjang, bidang apa namanya lingkaran gitu ya. Kemudian bidang terkoneksikan nanti membentuk sebuah bentuk ya. Ada volume di situ ya, volume. Ada isi. Nah, ini bentuk guys. Kemudian bentuk itu akhirnya didetailkan lagi ya, dengan istilahnya unsur tekstur ya. Di sini gambar menjadi detail sehingga ada apa namanya, ada tekstur ya. Yang dalam ya dalam, yang mancung itu kelihatan nantinya ya dari tekstur tersebut. Kemudian ada juga unsur menggambar, yaitu adalah bayangan. Ya guys, bayangan. Bayangan tuh bukan bayang-bayang masa lalu ya guys. Bayangan objek maksudnya, ini bayangan kayak gini lah ya. Bayangan ini misalnya sinarnya dari sini ya. Itu unsur-unsur menggambar. Kemudian untuk materi awal ya, materi awal ini di term pertama ini aktivitasnya menggambar flora, fauna, dan alam benda guys. Menggambar flora, fauna, dan alam benda. Nanti kalian ada tugas praktek juga ya. Nanti menggambar flora, fauna, dan alam benda. Nanti pilih salah satu aja. Enggak harus hari ini, nanti kita sampaikan instruksinya di Google Classroom ya. Ini
menggambar flora. Flora, what the meaning flora? Flora adalah tumbuh-tumbuhan yang mencakup semua aspek jenis tumbuhan dan tanaman. Jadi menggambarnya tuh all about tumbuh-tumbuhan dan tanaman gitu ya. Dunianya inilah ya. Ada mawar, ini contohnya aja sih mawar, banyak yang lainnya. Nggak harus bunga sih ya, tanaman yang lain, tumbuh-tumbuhan yang lain, itu bisa dijadikan objek menggambar. Yang pasti jenis macam untuk mengenali flora itu yang berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan dan tanaman ya. Ini hanya sekedar salah satu contoh, yaitu mawar gitu ya. Karena ini udah familiar banget untuk digambar. Kemudian ada juga menggambar fauna, guys. Menggambar fauna. Fauna itu adalah hewan ya. Hewan. Fauna itu hewan. Ini bukan makanan atau tiramisu apalagi, bukan ya. Fauna adalah hewan, guys. Menggambar hewan. Jenis hewannya bebas ya. Hewannya bebas, banyak sekali hewan di dunia ini. Belum juga hewan yang dibatasin masa-masa tertentu ya, banyak sekali ya, hewan-hewan purba juga ada tuh ya. Ini kalau cuma burung iya, karena dimunculkannya yang simpel aja deh, hewan burung. Sebenarnya banyak banget ya fauna di dunia ini ya. Kemudian yang terakhir adalah alam benda, guys. Alam benda. Kenapa ada istilah alam benda, alam gaib, alam bla 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 gitu ya. Maksudnya ini istilah aja sih. Jadi meaningnya adalah benda-benda yang ada di sekitar kehidupan manusia ya. Benda mati lah guys, masa benda hidup. Kalian mau gambar pocong? Guys, tuh pocong mati juga ya. Itu lain lagi, metafisis ya, indera keenam ya. Ini menggambar alam-alam benda yang ya kayak teko-teko, ini ada apa ya? Ini ada cangkir-cangkir ya. Ada benda yang lain, ember, kulkas, TV, botol, kursi, banyak banget lah benda-benda di sekeliling kita ya yang bisa jadikan objek gambar. Itu guys. Kemudian sebelum bisa lanjut, apakah ada pertanyaan? Halo, halo guys. Jadi nanti kita pilih salah satu gambar flora, fauna, atau alam benda. Guys, ini siapa ya? Boleh minta tahu namanya? Jonathan. Jonathan, ya gimana? Oh Jonathan, kok tadi suaranya kayak cewek ya? Ya. Jonathan. Oh iya ya, thank you. Sorry Jonathan, Mister salah dengar. Gimana Jonathan? Menggambarnya boleh pilih gitu ya? Iya, salah satu. Iya betul. Nanti di materi ini ada tugas gambar. Kalian nanti boleh milih salah satu temanya, boleh flora, fauna, dan alam benda gitu ya. Kalau nggak suka gambar-gambar tumbuh-tumbuhan ya gambar hewan aja. Mister boleh nggak? Nanti saya gambarnya hewan yang anthropomorphic, jadi hewan yang imajinatif ya, yang nggak ada di dunia ini. Gitu ya. Kalian kreatif banget gitu ya. Tapi jangan dulu ke situ lah ya, nanti aja deh ya. Itu nanti ada tema yang lain ya. Gambar hewan yang ada dulu, yang kelihatan di depan mata aja dulu. Mister, hewannya, iya, halo. kalau misalnya pemandangan bintang itu termasuknya ke aspek apa, Mister? Pemandangan bintang ya. Tadi kurang jelas ya. Tadi yang minta tangkap sih, apakah menggambar pemandangan alam yang bintang-bintang itu gimana itu? Apa tersebut begitu pertanyaannya? Halo, tadi ada back sound. Kalau misalnya pemandangan bintang gitu, kalau misalnya pemandangan bintang itu termasuknya ke aspek apa itu, Mister? Oh iya, betul tangkap pertanyaannya. Guys, jadi kalau pemandangan bintang itu lain lagi ya guys, itu nanti ada pembelajaran melukis ya, nanti melukis, namanya melukis background, ground. Aduh tulisannya gini banget ya.
A ground. Ya, ini gitu ya. Nanti melukis pemandangan alam. Jadi benda-bendanya benda di sekitar kita dulu aja ya. Nah, begitu ya. Oke, mengerti? Ya. Any question guys? Halo. Yang lain silakan. Halo. Oke. Nggak ada Sir. Mister. Thank you ya. Itu digambarnya manual atau pakai laptop atau HP? Jadi materi yang awal ini manual dulu ya. Nanti ada juga materi yang menggambar dengan digital ya. Digital boleh pakai PC, boleh pakai laptop, boleh pakai tablet, boleh enggak, boleh pakai handphone juga boleh ya. Untuk yang ini manual dulu pakai pensil ya, kemudian diwarnai ya, diwarnai. Objeknya juga satu aja, nggak banyak-banyak ya. Tapi ada ini, ada foreground, ada objek utama, ada foreground, ada background ya. Objek utama ya tadi ini burung gitu ya. Ini burung guys, bukan gajah ya guys, ini burung. Kemudian di sini ada foreground ya, di sini ada foregroundnya. Foreground. Jadi menggambar tuh guys, menggambar tuh. Halo, ada kedengeran ini suara siapa? Guys, jadi kalau menggambar tuh foreground dulu ya guys, depan dulu ya. Loh, kok kesini? Nah ini foregroundnya, kemudian ada objek utamanya ya, objek utamanya burung, baru kemudian background ya, background di sini ada gunung. Mister, Iya, halo. berarti kita harus gambar burung. Aduh, enggak guys, many animal in the world. Kebenaran, Mister contohnya tuh ada burung, ya. Kemudian ada monkey, ya, ada monkey di situ, ada ular, gitu ya. Ada apa ini? Ini apa ya? Mister pernah tahu ini ya? Apa ya namanya yang kita lupa? Oh ya, kudanil, ya kudanil. Aduh, maaf jarang ketemu kudanil jadi lupa. Ini kudanil guys, ini kelinci guys, ini ular. Kenapa ular nggak takut sama monyet atau monyet nggak takut sama ular? Ini hanya gambar guys ya. Seperti ini guys. Jadi boleh 4, boleh 1. Disarankan 1 aja dulu ya supaya gambarnya juga fokus gitu ya. Gitu. Jadi kalian boleh menggambar flora, fauna, dan alam benda. Pilih salah satu aja. Floranya cuma bunga doang sama pot boleh ya guys, nanti Mister contohin ya, nggak sekarang. Kemudian boleh nggak saya memilih alam benda, Sir saya kok ngefans banget sama saya punya botol minum, boleh nggak digambar? Ya boleh, nggak apa-apa, itu alam benda ya. Intinya ada background, foreground, dan objek utama ya. Jangan botol doang gitu ya, botol doang udah sendirian jomblo nggak ada apa-apanya gitu ya, botol doang udah gitu aja. Jangan, ada backgroundnya, ada background, kasih background dia apa, misalnya ini bu gambarnya ya, botolnya jadi miring sih. Di sini backgroundnya ada jendela. Aduh Sir, mainstream banget jendela. Ya terserah deh kalau kamu punya ide lain ya, yang anti mainstream. Jendela di sini, ini objek utamanya, yang ini botol, ini backgroundnya jendela. Foregroundnya apa ya? Nah foregroundnya apa ya supaya ada menarik tapi juga tidak menghalangi objek utama. Oh, misalnya saya juga suka makan burger di sini ada burger sebagai foreground. Ya nggak apa-apa. Burgernya kasih piring, Sir, supaya nggak kotor, Sir. Ya ini kasih piring. Itu ya guys. Jadi ada objek utama, foreground, dan background. Mister, saya mau bikin pot bunga aja, gitu ya. Mami pasti seneng deh dengan karya saya. Ntar besok-besok pasti mamiku nggak marah-marah lagi, gitu ya. Misalnya di sini ada bunga. Aduh, bunganya gini banget. Maklum amatiran ya. Nah,
Boleh nggak, Sir? Boleh. Tapi kan ini sebagai objek utama ya kan. Kalian tetap juga tambahin dong dengan yang lain. Ada background di sini. Background. Mister, backgroundnya boleh enggak imajinatif. Jadi bunga ininya melayang-layang, Mister, di planet gitu ya. Ya boleh deh, boleh. Ini udah planet Mars gitu ya. Waduh, kamu halu banget ya. Sini ada bintang. Ya. Ini question? Kita lihat nggak? Oh, silakan. Itu ya, yang penting ada background, foreground gitu ya. Itu guys penjelasannya. Kemudian komposisi ya. Ini prinsip menggambar. Jadi harus ada komposisinya. Komposisi ada yang simetris, ada yang asimetris, ada yang sentral. Jadi komposisi itu cara menyusun gambarnya guys, cara menyusun objek gambarnya ya. Ini kan gambar model lain lagi nanti ya. Ini kelas 8. Oke, kalian menggambarnya nggak pakai model nggak apa-apa ya. Tapi lebih bagus lagi mengamati dulu yang apa namanya objeknya kalau ada. Yang mengamati itu harus aslinya ya. Syukur-syukur aslinya ya. Mengamati di internet juga nggak apa-apa. Itu saya mau menggambar harimau yang paling ganas. Saya mau pergi ke kebun binatang buat mengamatinya, silahkan. Tapi hati-hati ya, jangan depan mata gitu ya, masuk ke dalam. Waduh. Kemudian proporsi guys, proporsi ya. Ini prinsip menggambar ada proporsi. Proporsi itu perbandingan ideal ya. Misalnya orang gitu ya, misalnya dia lebih gede daripada sepedanya ya. Jangan sepedanya gini, orangnya segini. Ya ampun, ini apaan? Ini nggak proporsional ya guys, ini nggak proporsional. Orang segini, bedanya gini gitu ya. Keseimbangan itu ya tadi ya harus ada keselarasan antara bidang objek gambar, kemudian ada bagian background, bagian yang lain tuh ada keselarasannya. Jangan semua gambarnya menumpuk di sini ada gunung, di sini ada apa? Ada rumah. Di sini ada ini apa? Dinosaurus, di sini ada dinosaurus juga. Nah, dinosaurus aneh yang belakangnya. Tuh. Di sini ada wah macam-macam deh. Di sini kosong nggak ada apa-apa gitu ya. Aduh, jadinya jomplang gitu ya. Jomplang, nggak terlalu seimbang. Tapi kalau di sini ada kabut gitu ya, kabut. Nah, dia di jurang tapi ada kabutnya. Ini baru seimbang ya. Kemudian ada kesatuan, prinsip gambar adalah kesatuan. Kesatuan itu maksudnya gini guys, saling koneksi gitu ya, masih masuk akal lah. Ada keranjang, ada buah, masuk akal lah. Ini bukan buah, ini waktu gambar-gambar pasca ya, telur hias. Ya, ini masih nyambung, ada keranjang, ada meja, ada telur pasca. Jangan di sini ada pisau, waduh, ini gawat nih nggak nyambung ya. Kelihatannya kayak horor nanti. Iya, jangan, nggak nyambung, jadi nggak unity, nggak masuk. Kalau misalnya di sini ada handphone, boleh nggak Sir? Ini masih nyambung nih, ya kan? Masih nyambung. Atau ada kartu ucapan selamat atau apa gitu ya, masih nyambung. Itu namanya kesatuan. Jadi gambar itu harus connection dengan temanya ya. Jangan gambar kayak gini, di sini tahu-tahu ada kaki gajah gitu ya. Aduh, nggak nyambung juga ya. Guys, alat menggambar itu tadi boleh pakai pensil ya, gambar pakai pensil ya. Pensil itu ada pensil jenis H dan pensil jenis B guys. Tengah-tengahnya HB nih ya, moderat nih. H itu yang hard, yang keras ya. Ini yang lunak ya, yang lunak. Jadi ada H, 2H, 3H, 4H, 5H, 6H, 7H, 8H ada enggak ya? Ada kali ya. Ya sampai 12H ya. B ini ada 2B, 3B, 4B, 5B sampai 12B. 12B paling lunak ya. 12H paling keras. Sebenarnya ada juga seri lunak tapi dia cuma satu huruf ya. Satu macam ya. Pensil paling lunak jenis B itu ada tapi namanya pensil EE. Hati-hati spellingnya ya. Paling lunak. Dia kalau di intermedia waktu kita beli harganya 8.000 ya. Bagi yang tahu ini intermedia ya. 8.000 itu hitam banget. Kalau jenis keras yang paling keras itu pensil F. Ya, keras banget. Maksudnya tipis banget ya.
Guys, untuk menggambar kalian selain pakai wooden pencil, bisa juga pakai mechanic pencil ya, mechanic pencil. Jadi boleh pakai mechanic pencil. Kemudian perlu eraser, perlu penghapus untuk menggambar ya. Itu saya udah dewa banget Mister, nggak perlu penghapus silahkan. Mister kan, saya boleh nggak pakai penghapus meskipun salah-salah? Oh silahkan juga, itu melatih keberanian ya. Tapi memang diperlukan juga penghapus. Penghapus macam-macam ya guys. Ada penghapus yang model elektrik ya. Di sini tuh, ini dihubungkan dengan listrik, kabel listrik ya. Zzz, bisa diatur dengan gitu ya. Ada juga penghapus yang jenis squishy gitu guys. Ya, lucu banget ya. Bentuknya kayak squishy gitu. Warnanya hitam. Kalau dihapus ke gambar, itu sampahnya itu nggak ada. Dia masuk ke sini ya. Jadi penghapus ini, jenis ini makin lama makin gendut gitu ya, menampung sampah, tapi clean gitu kondisinya. Kemudian menggambar pakai kertas, kertasnya boleh A4, boleh A3 guys, boleh gebu gambar biasa, boleh sketchbook, boleh juga per lembar gitu ya, per lembar nggak apa-apa ya. Toh nanti kamu difoto, setelah gambar nanti difoto pakai handphone, cekrek gitu ya. Ini handphone guys, bukan batu bata ya guys. Ini handphone, cekrek, difoto, ntar setelah difoto baru dikirim ya di Google Classroom, di Google Classroom kalian. Ya kamu hand in aja di situ ya. Nanti Mister nilai. Mister saya kok belum dinilai? Ya nanti mungkin Mister agak sibuk karena menggambar mengajar SMP SMA ya, running bareng-bareng tahun ini ya. Jadi misalnya agak lambat dinilai, yang mohon dimengerti, tapi nanti tuntas kok dinilai semua ya. Due date-nya juga Mister atur nanti ya. Kemudian pensil warna, kemudian pakai krayon. Boleh nggak pakai krayon, pakai pensil warna? Boleh ya. Boleh. Boleh nggak pakai cat air? Cat air nanti dulu ada materi khusus ya untuk pemakaian cat air. Kemudian ini alat dan bahan. Nah guys, menggambar sekarang tahapan menggambar. Sebelumnya ada pertanyaan guys. Halo, are you with me? Student, kalian masih menyimak? Halo, respon please. Salah satu. Halo guys. Yes, sir. Oke, thank you Yes, responnya. Guys, ini ada tahapan menggambar ya. Tahapan menggambar yang pertama adalah membuat sketsa. Ya, buat sketsa dulu. Sketsa tipis-tipis guys. Yang sketsa langsung takutnya salah gitu ya. Kalau salah kan nggak enak, ya kan? Jangan terlalu tebal, tipis saja. Sketsa dengan perhatikan pola. Nah misalnya ini polanya, misalnya ini gambarnya gambar bunga apa tuh namanya. Jadi, bikin pola dulu kira-kira begini ya. Oh dari tengah. Gitu, ini sketsanya, nanti sketsanya dihapus itu guys. Kemudian ada begini gitu ya, mungkin nanti beda nih gambarnya apa-apa. Jadi enjoy aja menggambarnya, enjoy ya, jangan sampai Mister aku selalu gemeteran kalau menggambar. Ambil nafas pelan, santai aja ya. Jangan memikirkan hal-hal yang takut salah. Jangan takut salah. Mister, saya tuh kalau gambar tuh belum apa-apa tuh di otak saya tuh bilangnya, ih jelek banget, seolah-olah ada yang bilangin gitu. Abaikan, jangan dengarkan ya, abaikan. Yang pertama sketsa dulu, kemudian diberikan detail. Nah detail itu, ikutan detail gitu ya. Jadi makin tebal guys. Makin tebal untuk detailnya, makin tebal gitu ya, untuk detail gambarnya. Jadi tadi kan bentuknya kan itu ya, lurus gitu ya. Cuman didetailin tuh, dibagusin ya menurut ininya, menurut benda aslinya gitu ya guys. Benda aslinya. Didetailkan sedemikian rupa, mungkin lebih tebal gitu ya, seperti ini.
Guys, jadi sketsanya, kok masih ada sketsanya, Sir? Ya nanti dihapus kok. Kalau nggak dihapus gimana, Sir? Bisa aja, tapi jangan tebel-tebel sketsanya ya. Sketsanya jangan tebel-tebel. Nah, kira-kira begini ini detailnya. Didetailin dari sketsa tadi, kemudian penyelesaian akhir sesuai karakter. Jadi ini finishing akhir sesuai karakter. Karakter aslinya kayak gimana sih misalnya? Kalian sesuaiin aja. Ini di finishing lagi, gitu ya, di finishing lagi, di finishing lagi, sedetail mungkin. Lama dong, ya santai aja. Maksudnya jangan 5 jam begini ya, aduh boring juga kali ya, kerjain lah misalnya 15 menit, habis itu boring-boring dikit keluar, makan-makan, minum-minum gitu ya, tidur-tiduran, buka YouTube, terus gambar lagi gitu ya, dibikin santai aja. Guys, nikmati hidupmu guys ya, tapi jangan terlalu slowly juga kali ya, kita ketinggalan sama yang lain. Nah guys, ini objek utamanya udah ada, nanti juga ditambahin mungkin foregroundnya, kemudian backgroundnya. Di sini ada apa? Backgroundnya cuma ada bulan sendirian gitu. Boleh nggak, Sir? Ada bulan sendirian di sini, nggak apa-apa. Seperti itu. Sama juga ini ya. Oh guys, waktunya nggak cukup ya. Oke. Ini ada data positif, do more, do the best. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik, belajar, melakukan yang terbaik, dan jadilah yang terbaik. Oke. Jadilah yang terbaik. Thank you, guys. Terima kasih sudah bersama Mister hari ini. Kenapa? Nanti hapus kita gimana? Guys? Oh, nanti deh. Sketsanya. Kita sambung lagi ya. Nanti kita sambung lagi. Atau misalnya kasih di classroom deh. Thank you sudah masuk room Mister. Selalu sehat dan jangan lupa bahagia. Bye-bye. Kalian boleh lihat. Bye. Bye, Bye. Bye. Bye guys. Bye, Bye. Sir, Ya. Oh, Itu Jonathan ya. yang saya bilang yang gambar itu kapan lakukan di gambar? Oh, nanti Mister kasih tahu di Google Classroom ya. Due date-nya nggak cepet-cepet kok. Mungkin bisa Agustus ya baru kalian submit. Oke. Oke ya. Dan terus Ya, nanti kasih Mister Naus ya. Ya, Stefa, Natania. bye, Sir. Bye, bye. Bye, Jonathan. Boleh pakai cat nggak bisa? Aku nggak bisa pakai pensil warna sama krayon. Oh, boleh, boleh. Spesial nih. Waduh, padahal kelas berat nih, susah. Tapi kalau kamu bisa, nggak apa-apa. Ya, surprise good. Bye, guys.
Tes. Tes. Ya, ya, ya. Where is the teacher? Well, he was here, then he left. Okay.